Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslim. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan senantiasa selalu dirahmati Allah SWT. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Senang sekali di siang hari ini kembali hadir menyapa Anda dalam siaran keagamaan program Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah dalam program acara Cahaya Kolbu bersama 107,9 Radio Dakwah Islam. Nah, di pagi hari ini sudah hadir di tengah ruang dengar kita narasumber kita yang setia ya dari teman-teman dari Kanwil Kemenak Provinsi Jateng. Kita sapa ada Ibu Haja Nining Indrawati MAB. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Fajar. Iya, kegiatan kantor ini tetap aktif ya walaupun PPKM level 2 sekarang. Iya, tapi masih WFH. WFH. Oh, ya alhamdulillah ya. Jadi masih bisa sembari-sembari kalau di rumah ya. Baik, untuk pertemuan kita di siang hari ini kita akan membahas tema soal dakwah melalui seni budaya Islam. Nah, luar biasa ini ya. Bagaimana kita berdakwah seperti tuntunan-tuntunan kita sebelum-sebelumnya melalui seni budaya-budaya Islam yang memang lebih menarik nih sepertinya ya, Bu Haja Nining. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar setia Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Di masa-masa sekarang Mbak Fajar, nikmat sehat itu merupakan kenikmatan yang luar biasa yang harus selalu kita upayakan secara bersama-sama. Betul. Masih bisa bertemu secara langsung dengan Mbak Fajar di Radio Dais bagi saya merupakan suatu yang saya syukuri, sesuatu yang saya Alhamdulillah. Syukuri. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang tetap istiqomah menjalankan sunnahnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat ila yaumil akhir. Amin. Pendengar setia Radio Dais yang berbahagia, kami mengajak kepada masyarakat semua untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah, yaitu selalu menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Kesehatan kita berpengaruh terhadap kesehatan orang lain. Tentunya kita berharap dan berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita dapat menjalani kehidupan secara normal dan dapat berjuang untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Mbak Fajar dan pendengar Radio Dais yang dirahmati Allah, pada hari ini kami selaku ASN pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada bidang penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf, melalui siaran interaktif ini menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat untuk jangan lelah melakukan dakwah. Kegiatan dakwah merupakan tugas yang diemban oleh manusia dalam rangka menyelamatkan kehidupan seluruh alam. Manusia diberi status khusus sebagai khalifatullah dalam kehidupan di muka ini. Diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kekuatan fisik dan kekuatan berpikir yang dilengkapi dengan rasa dan nafsu. Nafsu manusia tidak selamanya mendorong ke arah yang positif, bahkan kecenderungan ke arah negatif pada umumnya lebih besar dan kuat. Disinilah manusia dalam kehidupan sosial dituntut
untuk mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan kejelekan, atau dengan kata lain dituntut untuk melakukan dakwah. Secara etimologi atau asal-usul kata, dakwah berasal dari kata da'a, yang berarti memanggil, menyeru atau mengajak. Sedangkan secara terminologi, dakwah mengandung beberapa pengertian, banyak sekali pengertian. Salah satunya kami mengambil dari Prof. Yahya Umar, bahwa dakwah adalah upaya mengajak umat Islam dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam berdakwah itu ada beberapa unsur yang harus kita ketahui atau harus ada, yaitu adanya juru dakwah atau penceramah atau penyuluh agama atau para pendai. Kemudian adanya sasaran atau penerima dakwah, yaitu masyarakat. Kemudian adanya materi yang disampaikan, ada metode dakwah, dan ada media yang digunakan dalam berdakwah, yang merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan untuk mendukung para dai atau penceramah dalam menyampaikan pesan dakwah, dengan harapan bahwa dakwah akan lebih mudah tersampaikan dan akan mudah dipahami oleh kita sebagai penerima dakwah. Dalam hal ini, seni budaya Islam merupakan salah satu media dakwah yang cukup efektif dalam menyentuh kesadaran bagi masyarakat. Mengapa? Karena seni, khususnya seni budaya Islam, merupakan hal yang mengandung keindahan, kesenangan, dan segala sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Dan pada dasarnya kita sebagai manusia menyukai akan keindahan itu. Apakah itu keindahan berupa ucapan atau ungkapan, lukisan atau tulisan, penglihatan atau perasaan, maupun dalam segala aspek kehidupan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, yaitu manusia, juga menyukai keindahan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kita ketahui bersama bahwa salah satu pilar kesuksesan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di kalangan masyarakat Arab, yaitu strategi beliau dalam mendekati kaum Arab melalui pendekatan seni dan budaya. Adanya kitab suci Al-Quran yang bernilai sastra tinggi di lingkungan yang sangat menghargai sastra budaya merupakan bukti bahwa melalui budaya masyarakat mudah menerima ajaran Islam. Begitu juga dalam menetapkan hukum atas sesuatu, Rasulullah tidak menghilangkan budaya yang ada, melainkan meluruskan agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Di Indonesia kita ketahui, Mbak Fajar, upaya penyampaian ajaran Islam melalui media seni sudah memiliki umur yang relatif tua, yaitu para wali songo dengan beberapa keahlian keseniannya telah mampu menyebarkan agama Islam hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Yang menarik dari kiprah Wali Songo adalah aktivitas beliau yang menyebarkan Islam di bumi pertiwi tidaklah dengan armada militer atau kekerasan atau perang ataupun pedang, menggunakan pedang. Beliau tidak langsung menghapus kebiasaan-kebiasaan lama masyarakat, namun justru menjadikannya sebagai sarana berdakwah. Melakukan dengan cara yang halus dan bijaksana, yaitu dengan salah satu medianya
menggunakan wayang yang di dalamnya mengandung seni dan budaya. Melalui tradisi Jawa yang sudah melekat di masyarakat, Sunan Kalijaga masuk ke dalam masyarakat di Nusantara untuk mensiarkan Islam dengan tetap mengikuti pedoman Al-Quran dan hadis dan tetap mengikut sertakan tradisi yang sudah lama mengakar dan masyarakat. Melalui cara berpakaian, Sunan Kalijaga membangun kedekatan dengan masyarakat bahwa bahkan tidak ada tabir antara Sunan Kalijaga dan masyarakat, terutama ketika dakwah Islam tersampaikan. Kemudian melalui desain tata letak kota atau melalui sastra, Sunan Kalijaga mampu menyihir pembacanya dan penikmat syair dari tembang atau kidungnya sehingga mampu menebus tabir hidayah yang mengantarkan masyarakat pada Islam seperti yang kita ketahui tembang ilir-ilir, kemudian jublak-jublak suweng. Nah, itu dalam rangka mengajak masyarakat untuk lebih banyak belajar mengenai agama Islam, lebih mendekatkan diri kepada Allah serta berperilaku hidup yang lebih baik. Juga tembang Dandang Gulo dan Gundul-Gundul Pacul itu juga merupakan tembang-tembang yang digunakan oleh Sunan Kalijaga. Pendengar Radio Dais yang dirahmati Allah, Kementerian Agama secara berjenjang yaitu dari tingkat pusat Kanwil, kantor Kementerian Agama di kabupaten sampai di tingkat kecamatan yaitu KUA mendapatkan amanat untuk melestarikan seni budaya Islam, yaitu mempertahankan nilai-nilai seni budaya Islam. Apa saja lingkup pelestariannya, yaitu meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya Islam. Perlindungan seni budaya Islam di kami di tingkat wilayah maupun di tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan dengan melakukan identifikasi, pendataan maupun verifikasi. Ini Mbak Fajar, kita upayakan terus pendataan itu kita lakukan baik dari tingkat pusat yang pada ujung tombaknya adalah di masyarakat atau di lembaga seni. Kemudian memfasilitasi registrasi hak kekayaan intelektual. Dan kemudian mengkaji dan mendokumentasikan seni budaya Islam yang berkembang di daerah. Kemudian meningkatkan motivasi masyarakat untuk lebih mencintai seni budaya Islam. Bagaimana caranya? Kita melalui festival-festival atau lomba yang kita adakan dari tingkat pusat maupun tingkat kabupaten. Kemudian memberikan apresiasi pelaku seni budaya Islam, yaitu dengan melibatkan beliau-beliau yang pelaku seni budaya Islam untuk dijadikan juri pada kegiatan festival, pentas maupun lainnya. Yang selanjutnya yaitu mendorong dan memfasilitasi sanggar atau kelompok seni dalam pelestarian seni budaya Islam. Kemudian memanfaatkan ruang publik, ada masjid, lembaga pendidikan, kemudian hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan atau gedung seni dan media massa sebagai upaya pelestarian seni budaya Islam. Kemudian melakukan pembinaan terhadap sanggar atau kelompok seni budaya Islam di masyarakat. Tentunya hal ini kita belum bekerja atau masih dirasakan
kurang dan kita masih terus berupaya untuk memperbaiki, untuk memberikan pelayanan seni budaya Islam di Jawa Tengah. Kemudian pelestarian yang kedua yaitu pengembangan. Kementerian Agama bekerja sama dengan stakeholder melakukan revitalisasi seni budaya Islam, yaitu menghidupkan kembali seni budaya Islam di Indonesia dengan mementaskan atau mengadakan festival juga. Kemudian apresiasi kepada Pemda yang memiliki kepedulian terhadap seni budaya Islam, apresiasi kepada pelaku dan lembaga seni, kemudian meningkatkan kesinambungan pengelolaan, peningkatan mutu dan daya cipta, apresiasi serta penyebarluasan seni budaya Islam. Selanjutnya meningkatkan sikap positif dan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya Islam, juga pelatihan manajemen pengelolaan lembaga dan pelaku. Kemudian meningkatkan literasi seni budaya Islam di kalangan generasi muda, bahwa masa depan kebudayaan Islam juga tergantung pada generasi milenial yang pada saat ini sedang tumbuh dan melewati masa remajanya. Kita menunggu atau mengajak para generasi muda untuk terus berkreasi dan berinovasi, mengembangkan seni budaya Islam di Jawa Tengah khususnya. Kemudian pelestarian yang ketiga yaitu pemanfaatan, bahwa seni budaya Islam kita manfaatkan sebagai media dakwah, seperti materi pada siang hari ini. Kemudian sebagai media pendidikan untuk membangun karakter bangsa, kita ketahui bahwa anak-anak kita juga mendapatkan pelajaran seni budaya Islam. Kemudian sebagai perekat hubungan internal umat beragama, mendorong tumbuhnya industri seni budaya Islam. Jadi produksi film mungkin kita dorong untuk, atau anak-anak muda untuk terus berkreasi melalui teknologi. Kemarin kita juga menyelenggarakan festival film animasi. Tetapi ternyata masih peminatnya masih sedikit, sangat kurang. Nah itu kita perlu mendorong itu untuk bagaimana anak-anak muda kita memanfaatkan teknologi untuk selain mereka belajar juga digunakan untuk dakwah. Iya betul, tepat sekali. Kemudian mengembangkan ciri khas budaya lokal sebagai benteng pengaruh negatif budaya asing. Juga sebagai media diplomasi tingkat internasional, seringkali kita mungkin mengirimkan mahasiswa untuk pertukaran pentas, pelajar biasanya ya. Di situ ada budaya yang kita bawa. Kemudian sebagai penunjang pariwisata halal. Upaya pelestarian tersebut yaitu dari perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, tentunya dengan mempertimbangkan peraturan atau perundang-undangan yang ada, kemudian nilai-nilai agama, adat, budaya, norma dan etika kita sebagai bangsa Indonesia, serta jati diri bangsa dan kemaslahatan bagi masyarakat.
Kemudian kami sampaikan juga apa saja yang menjadi objek dari pelestarian seni budaya Islam, yaitu meliputi seni musik, qasidah, ada nasyid, ada hadroh, marawis, gambus, pop Islam. Berdasarkan data di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah itu sebenarnya banyak sekali seni musik yang ada 8.814. Kita melakukan pendataan itu. Namun sayangnya dari lembaga seni tersebut hanya 0,08 itu yang belum baru, ada 1% ya berarti ya. Yang baru ada legalitasnya. Oh gitu. Oke. Nah ini merupakan tantangan kita di Kementerian Agama bagaimana mengupayakan lembaga-lembaga seni itu terdaftar sebagai itu merupakan kekayaan kita, kekayaan dari budaya seni budaya Indonesia, seni budaya Islam di Jawa Tengah. Kemudian dari seni sastra Islami ya, ada puisi, dongeng, hikayat, naskah drama, pantun, novel atau cerita pendek. Nah itu kita dorong anak-anak kita. Kenapa kami menghimbau kepada anak-anak muda, karena mereka lah penerus kita, mereka lah yang akan yang sekarang waktunya masih banyak dan masih banyak kesempatan, masih banyak ilmu-ilmu yang harus mereka capai atau cari untuk mengisi kemerdekaan ini melalui seni budaya Islam. Kemudian seni tari Islami ada bermacam-macam. Contohnya ada di Jawa Tengah itu budaya tari Serandul. Itu ternyata ajaran yang dari Wonogiri tentang ajaran hormat menghormati orang lain, kemudian di dalamnya ada kewajiban memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban menikah bagi yang sudah dewasa, kemudian ada larangan hubungan di luar pernikahan, larangan perbuatan merusak diri, tentunya himbauan-himbauan ke arah kebaikan. Kemudian untuk selanjutnya teater Islami merupakan seni drama tentang sejarah Islam yang membawa misi dakwah Islami. Ada juga seni rupa dan arsitektur Islami, ada seni kaligrafi, ukir, kolase, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita juga mempunyai banyak sekali kekayaan kita di Jawa Tengah. Kemudian sinematografis dan fotografis Islami, ada sinetron, film dokumenter, film layar lebar, sinema, animasi, seperti tadi kami sampaikan bahwa ada barusan kami menyelenggarakan itu. Kemudian ada video pendek. Di tahun 2020 kita menyelenggarakan lomba video pendek dari Kabupaten Wonosobo sebagai juara 2 di tingkat nasional. Kemudian ada juga industri kreatif Islami, ya, meliputi bazar, busana-busana Islami, cenderamata, kemudian dekorasi, ada wisata religi yang salah satunya mungkin Masjid Agung Jawa Tengah, Jawa Tengah, Masjid Agung Demak sebagai masjid tertua di Jawa Tengah. Kemudian pelestarian seni budaya Islam ini merupakan tanggung jawab siapa? Yaitu merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, lembaga seni, lembaga keagamaan Islam,
organisasi masyarakat, lembaga sosial ekonomi keagamaan Islam, dan masyarakat kita semua. Objek seni budaya Islam dapat dilestarikan dan dikembangkan melalui perkembangan teknologi. Kami mengajak keterlibatan dan kreativitas generasi muda terhadap perkembangan seni budaya Islam. Dakwah-dakwah yang disampaikan kepada masyarakat akan lebih terasa menarik jika dikemas dengan cara dan metode yang tepat, yang menggunakan seni sebagai media untuk berdakwah. Mungkin itu Mbak Fajar yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, luar biasa sekali informasi yang Ibu Nining sampaikan tadi ya, bahwa bagaimana kita berdakwah melalui seni budaya itu memang mengakar sejak kita kenal Islam itu sendiri ya, yang dibawakan oleh para wali songo melalui wayang, kemudian gamelan. Nah, di mana tembang-tembang. Ya, itu dia, di mana di dalam dakwahnya itu juga, di dalam seninya itu ada dakwah ya. Secara tidak sengaja kan kita orang Jawa biasanya kan kalau diperintah gitu kan kayaknya nggak mau ya Bu ya. Harusnya yang halus, yang melalui kesenian-kesenian tersebut secara tidak sengaja tuh kita ada aturan di situ, ada dakwah di situ. Luar biasa. Di dalam pelajaran mungkin kan banyak menggunakan ibu guru kita, atau betul ustazah kita ya, banyak menggunakan nyanyian. Nah, betul. Itu ternyata lebih mudah untuk kita hafalkan. Iya, tepat sekali, luar biasa. Jadi sebetulnya banyak sekali tadi juga Ibu Nining sampaikan ya, budaya bentuknya juga kalau dipecah tuh ya luar biasa banyak ya. Mulai sekali dari film-film tadi, kemudian teknologi animasi ya yang kekinian istilahnya. Kemudian budaya-budaya lokal seperti musik yang kita suka, sastra-sastra, tari, kemudian teater dan lain sebagainya. Baik Bu Nining, kita akan kembali lagi tentang dakwah melalui seni budaya Islam setelah nada berikut ini kaum muslim. Bersama narasumber kita ada Ibu Haja Nining Indrawati MAB dengan tema dakwah melalui seni budaya Islam. Yang mau bergabung mulai di 6746352 atau SMS dan WhatsApp-nya di 0821 336 70.000. Baik, tadi sudah membahas banyak nih Bu tentang bagaimana sebuah dakwah itu melalui seni budaya ya. Yang pastinya adanya pendakwahnya dulu nih, juru dakwahnya apa, kemudian sasaran dari dakwah itu sendiri, metode dan medianya. Lalu nih Ibu, kalau kita ketahui nih jenis-jenis selain yang banyak diminati kalau di Jawa Tengah ini seperti apa Bu, seni budaya yang kayak apa gitu? Terima kasih Mbak Fajar. Seni budaya yang saat ini mungkin diminati oleh masyarakat, khususnya mungkin anak-anak muda. Nah, itu menggunakan teknologi tadi animasi gitu-gitu ya. Animasi, kemudian film-film atau malah mungkin TikTok. Oh iya, sekarang yang lagi menjalan. Itu tapi bagus loh Bu ya, TikTok itu ya. Kalau digunakan untuk dakwah meskipun sedikit tapi kita durasi yang pendek, maka itu ini juga tantangan ya untuk TikTokers ya. Bagaimana membuat hasil kreasi TikTok tuh yang sependek itu ya, mungkin 30 detik atau 1 menit pendek, tapi gitu, ada dakwah di dalam situ. Karena apalagi di masa pandemi ini. Kemudian mungkin dengan media dakwah melalui Zoom. Nah, itu kan banyak sekali guys sekarang. Iya, betul. Bahkan kemarin Jawa Tengah solawat mengadakan solawat kebangsaan ya, Jawa Tengah bersolawat. Jawa Tengah bersolawat. Itu melalui Zoom dan betul sekali. Tidak terbatas tuh. Iya benar. Walaupun kerinduan tetap ada ya untuk muka, tapi itu juga sudah atau Mbak Fajar juga sudah rindu dengan pastinya Bu ya, suasana yang ramai gitu. Apalagi kan dakwah kalau di Jawa Tengah tuh kaya sekali ya Bu ya. Mulai deh misalkan kalau mau puasa ada dugderan, di situ ada budaya juga. Kemudian lain-lainnya Bu. Ada apa? Kalau mau menjelang bulan puasa tuh anak-anak pada
ada warangan dog gitu ya Bu ya. Nah itu ternyata selama 2 tahun ini kan tidak takbir keliling tuh ya Bu ya. Takbir keliling itu bagi anak-anak ternyata itu sangat menarik. dinantikan. Iya betul, itu ditunggu-tunggu tapi saya sekarang nggak boleh takbir keliling. Aduh, kemarin juga kita Bu di Radio Dai sini Masjid Tunggu Jawa Tengah juga mengadakan fashion show Muslim yang menghadirkan desainer-desainer Muslim luar biasa. Ini juga peminatnya anak muda juga luar biasa. Ya, sekarang. Mungkin tadi ya seperti animasi, kemudian teknologi film-film pendek seperti TikTok juga, kemudian puisi, teater ini juga sangat menarik ya. Apalagi pecinta-pecinta fisik seperti kaligrafi. Nah, tanpa kita sadar kayak melihat apa ini tulisan apa yang kita baca. Nah, kita pun jadi penasaran di situ dan ingin tahu nih apa isinya gitu ya. Baik Bu, masih seputar dakwah melalui seni budaya Islam. Apa sih, ada batas-batasannya nggak sih Bu di seni dalam seni budaya yang kita miliki sekarang ini? Terus ada batas-batasan dalam Islam nggak? Ya tentunya ada Mbak Fajar. Bagaimanapun kita dalam kehidupan selalu ada pembatasan supaya tidak ada rem lah, supaya tidak terlalu kebablasan. Jadi prinsip penggunaan media dakwah itu media dakwah tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemudian dalam menggunakan media dakwah tidak menjurus kepada hal-hal yang diharamkan oleh agama kita, yaitu agama Islam, dan tidak menimbulkan kerusakan. Dakwah itu dapat digunakan dengan baik, maksudnya dakwahnya bisa digunakan dengan baik gitu. Medianya relevan dengan situasi dan kondisi konteks dakwah. Seperti saat ini kondisi pandemi, berarti medianya yang kita gunakan menggunakan media Zoom, media online gitu. Kemudian media dapat menjadi perantara untuk menghilangkan kesesatan dari orang-orang yang ingkar dan menyalahi agama. Jadi ada hal-hal yang hal-hal atau materi-materi yang bisa memberikan kepada untuk kembali mengingat Allah. Kemudian jelas dalam tahapan-tahapan penggunaan dakwah itu. Kemudian secara fleksibel dapat digunakan dalam berbagai kondisi atau kondisi masyarakat, adat, kepercayaan dan kebudayaan, dan dapat digunakan dalam berbagai situasi waktu dan keadaan. Mungkin itu Mbak Fajar. Jadi kita tetap harus ada koridornya. Dakwah itu disampaikan kepada masyarakat. Jadi tetap ada batasan ya, tidak serta-merta atas nama seni budaya nggak apa-apa, ada dakwahnya nih. Tapi harus ada koridor-koridornya. Baik, kita menuju ke pertanyaan yang sudah masuk di 082133670000 dari 857 nih Ibu. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya, sebetulnya apakah ada batasan estetika dalam seni budaya Islam tadi? Tadi udah disebutkan ya. Jadi ada batasannya gitu ya. Terus selanjutnya ada lagi ini dari Khairunisa. Ya, terima kasih Bu. Seperti apa nih bentuk kontribusi dari Kemenak terhadap lembaga-lembaga film Islam khususnya yang ada di Jawa Tengah? Gitu. Terima kasih Mbak Nisa. Nah ini memang kontribusi Kementerian Agama atau kontribusi pemerintah khususnya Kementerian Agama terhadap lembaga-lembaga seni budaya Islam di Jawa Tengah itu pada saat ini memang kita sedang melakukan pendataan. Kemudian kenapa kita baru melakukan pendataan? Karena kita tadi saya sampaikan bahwa ternyata lembaga-lembaga seni yang ada di Jawa Tengah itu belum ada legalitasnya. Mungkin itu masih berupa grup kesenian sehingga belum terdaftar. Nah,
upaya kami adalah melakukan pendataan. Dari pendataan itu kita bisa istilahnya bisa berkata kepada pusat bahwa di Jawa Tengah itu banyak lembaga seni yang perlu kita layani keberadaannya, dan dari situ, dari data itu mungkin akan setelah kita menyampaikan data, kita juga bisa melayani bagaimana kita bisa menyampaikan argumen jika tidak didukung dengan suatu data. Kemudian sebenarnya pemerintah pusat atau Kementerian Agama Pusat juga sudah melakukan bantuan-bantuan, misalnya bantuan berupa alat-alat kesenian gitu. Tapi karena jumlahnya yang sangat banyak, sedang anggarannya juga terbatas, mungkin belum begitu terlihat. Belum begitu terlihat di masyarakat. Makanya kami melalui ini kami meminta atau kami mengajak kepada lembaga seni untuk ayo kita giatkan lagi apa sih yang perlu perlu kita layani, apakah ada suatu bentuk lembaga di tingkat provinsi, lembaga seni budaya Islam di tingkat provinsi yang bisa nanti menaungi lembaga-lembaga seni yang ada di Jawa Tengah ya. Luar biasa. Sebetulnya bagus sih Bu kalau misalkan terdetek nih semua nih seni-seniman yang ada di Jawa Tengah, utamanya dalam bidang dakwah Islam begitu kan. Dan berarti itu ada istilahnya, ada kelompoknya, ada lembaga yang secara berjenjang itu. Iya. Jadi lebih bagus gitu ya Bu ya, jadi tertata itu. Jadi tugas dari Kemenak berarti beragam ya Bu ya. Mulai dari kemarin kita bahas nih. Jadi bukan hanya soal melulu agama Islam yang tetek bengek ilmunya saja gitu kan, tetapi dari seninya juga diikuti, kemudian diurusin ibaratnya, dari kemarin juga majelisnya juga diurusin. Luar biasa. Ya, yang ada di masyarakat. Jadi ada yang di masyarakat kita layani, kita berupaya terus untuk memberikan pelayanan, tentunya pelayanan yang terbaik dan memuaskan. Jadi tidak saja kita melayani, tapi kita juga ingin, namun ada prioritasnya, tentunya disesuaikan dengan anggaran-anggaran yang ada. Oke, jadi begitu ya. Baik Bu, ini ada pertanyaan nih dari Modis ya, Monitor Dais. Assalamualaikum Bu, ini mau bertanya, apakah kegiatan-kegiatan misalnya kayak kebudayaan di Jawa yang selama ini kita lakukan ini ada batasannya tentang agama, misalnya kegiatan yang sering kita lakukan mitoni dan lain sebagainya Bu. Oke, itu. Ya kalau kita lihat kan banyak ya kegiatan mitoni yang dihubung-hubungkan kemudian tidak Islami, mungkin ada yang berkata seperti itu. Lalu bagaimana kita mengislamkan keberagaman, bagaimana kita mengemas ya begitu ya, bagaimana kita mitoni tapi kita kemas, bahwa itu merupakan doa. Di dalamnya itu doa untuk mengharap kepada Allah kandungan kita sehat, kemudian kitanya juga sehat. Mungkin tergantung kita mengemasnya. Berarti tadi ya Bu ya, kita kembali lagi ke niatannya dulu, dikemas dulu. Walaupun dengan beragam yang ganti baju lah ya. Kemudian mandi 7 sumber mata air, kan banyak Bu itu ya. Kalau kita mitoni itu kan ada syarat-syaratnya kan, kayaknya kalau orang Jawa kan yang ganti 7 kali dengan 7 sumber mata air ya kan. Padahal intinya adalah ada doa-doa di situ gitu ya Bu ya. 7 kali karena 7 bulan deh. Oh gitu ya. Jadi ada maksudnya ya, bukan serta-merta menentukan 4 bulan terus 4 bulan karena ada ditiupkan ruh di situ. Jadi itu intinya kan ada doa di ya. dalamnya itu ada doa yang kita sampaikan kepada Allah, ada harapan-harapan
Mungkin itu Mbak Fajar. Iya, jadi masih bisa terus ya Bu ya. Niatnya. Oke, tergantung niatnya. Yang penting ada doa situ pastinya ya. Aja. Karena orang Jawa tuh memang sedikit-sedikit tuh banyak doa ya, banyak bersyukur ya. Banyak bersyukur. Pindah rumah ya syukuran. Nah, saya ketemu Mbak Fajar pagi hari ini kan iya, saya banyak syukur ya, luar biasa. Sudah bersyukur. Jadi ketemu itulah Mas ya. Lutfi. Daripada di rumah terus. Gitu benar-benar Ibu, luar biasa. Terus lanjut ini ada Bu Mia nih. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang nih Ustazah dan Mbak Fajar. Ibu Mia bertanya tentang menyanyi. Nah, saya sangat suka menyanyi ini dengan tujuan bersyiar lewat lagu atau nada. Walau satu bait tapi bermanfaat, tapi kadang kurang mengerti syair dari nada Arabian. Apakah juga nggak apa-apa nih dengan tujuan tetap bersyiar gitu? Ya tergantung tujuannya. Ya, tujuannya bersiar. Kemudian kalau ya lebih baik kita mengetahui artinya gitu ya. Kita membaca atau kita mencari apa itu artinya sehingga kita bisa lebih menghayati dan kita lebih bisa menyampaikan melalui seni itu dan berbeda toh kita menyampaikan dengan penghayatan atau dengan tidak akan terasa berbeda. Apalagi dengan suaranya Bu Mia ya. Mungkin merdu sekali ya. Merdu sekali. Biasanya penyanyi-penyanyi mungkin kasidah gitu ya Bu ya. Jadi kan suaranya Mbak sangat Fajar enak. Juga merdu sekali. Fajar kalau nyanyi fals Bu. Fals, jangan sedih, suaranya fals soalnya. Ini Bu Mia mungkin begitu, tetap bisa ya Bu ya di-share. Saudaranya Iwan Fals. Iya mungkin masih keponakan jauh. Jadi begitu Bu Mia tetap bisa ya. Tapi alangkah baiknya tadi ya Bu ya kita cari dulu artinya apa. Sekarang kan juga sudah gampang ya gampang untuk sekali. mencari mungkin judulnya apa, Judulnya kemudian ini apa. tentang apa lagunya. Ya tetap terus berkarya Bu Mia, mensiarkan agama ya. Luar biasa. Lanjut lagi nih Bu. Lanjut ada mengenali kaligrafi itu kan bisa dibuat dengan banyak model supaya terlihat lebih estetik. Tapi bagaimana jika ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dalam kaligrafi tersebut justru malah tidak terbaca gitu ya. Bukannya niatnya untuk dibuat lebih bagus namun orang tetap tahu ayat yang mana yang ditulis tersebut gitu Bu. Bagaimana tanggapannya? Mungkin tanggapan Ibu ya, bagaimana jika ayat-ayat Al-Quran itu ditulis yang lebih ya, tapi kita nggak ngerti gitu, orang awam tuh nggak ngerti itu maksudnya apa gitu. Oh, orang awamnya. Harusnya gimana ini Bu tentang kaligrafi gitu? Ya itu kan seni kadang tidak semua orang itu paham ya. Dengan seni. Jadi ada mangsanya sendiri-sendiri mungkin gitu ya, atau pasarnya sendiri-sendiri ya. Yang senang kaligrafi mungkin akan orang-orang yang senang kaligrafi juga akan lebih dia akan lebih memahami. Tapi bagi orang awam mungkin menariknya di mana? Bisa kadang saja seperti ini huruf apa ya kok melengkungnya ke sini tiba-tiba ke atas tiba-tiba padahal yang melihat paham sekali dengan bahasa Arab, dengan tulisan Arab, tapi ketika dibuat dalam bentuk kaligrafi saking indahnya mungkin kadang kan ya Bu ya, huruf Arab dirangkai tiba-tiba jadi bentuk kotak, tiba-tiba bentuk love, terus ini sambungannya kemana mungkin gitu ya. Jadi tetap tidak masalah gitu ya Bu ya. Tetap harus tetap berkarya. Ya. Seperti tadi Mbak Fajar bilang, tetap harus berkarya. Kita harus berkarya dalam rangka syiar biar dapat pahala ya Bu ya. Kalau itu dia membuat atau enggak sih, saya rasa ayat-ayat itu ditulis membaca. dalam mungkin membaca ya. Tidak membaca kan ya kita justru malah tidak terbaca mungkin gitu ya. Kitanya saja mungkin yang belum bisa belum bisa memahami mengikuti, ya. memahami. Tapi kan kita bisa saja bertanya toh. Kita bertanya, oh itu bacaannya apa? Ya, betul sekali. Selama tidak malu untuk bertanya. Saat ini mungkin kita tidak tahu, tapi kita terus belajar, akhirnya kan kita tahu. Dan mungkin akan lebih pintar. Nah itu dia, ada kemungkinan baik di belakang situ ya Bu ya. Jadi jangan maksudnya sekarang tidak tahu, tapi masih ada waktu untuk kita terus belajar terus, akhirnya tahu, akhirnya memahami, dan akhirnya bisa melaksanakan, dan mungkin malah bisa memberi pelajaran. Nah itu dia, biasa. Teruslah.
Baik, selama lanjut. ada semangat, ada kerja keras, insya Allah Pasti, betul sekali Ibu. Terus dilanjut lagi nih Bu, mau tanya nih Bu mengenai lagu dengan lirik Islam namun musiknya dangdut dan membuat orang yang mendengarnya justru malah ingin goyang atau berjoget. Ini banyak ya. Mungkin Pak Lutfi juga suka ya Pak Lutfi ya. Jadi lirik-liriknya yang Islam, mungkin sholawat nih sekarang kan banyak sekali ya sholawat dengan musik-musiknya dangdut, kemudian musik-musiknya keroncong atau campur sari. Nah ini gimana nih Bu menurut Bu Nining? Ya itu jadi semua itu ada batasan-batasannya. Kalau liriknya sudah Islami, tentunya geraknya juga gerak Islami. Jangan over berarti ya. Emang mungkin musiknya dibuat seperti itu agar menarik gitu ya. Jadi sasarannya yang suka-suka dangdut nih, daripada dangdut lirik-lirik biasa aja, mendingan lirik-liriknya yang Liriknya kasih juga ya. yang Sholawat, lirik-lirik yang mengajak kebaikan. Nah mungkin itu ya tujuan dari si pembuat nih ya, musik-musik Dan Islami. mungkin kan itu tergantung pendengarnya juga. Bisa saja dengan mungkin kalau saya suka dengan yang slow biar bisa diterima telinga. Tapi ada juga yang dengan mungkin dengan seperti saya ya Bu ya. Dangdut, Saya lebih suka Bu yang ramai Bu musiknya. Yang ramai. Kalau saya cukup mungkin satu jenis musik saja saya sudah cukup. Jadi ini juga dalam rangka dakwah juga termasuknya Bu ya, melalui seni budaya itu tadi sendiri. Baik Bu, tentang tadi Bu balik lagi ke sejarah ya, bahwa seni budaya ini juga sudah ada di zaman Nabi. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih Bu, budaya zaman Nabi tadi juga sudah disampaikan bahwa ketika Nabi Rasulullah kita dulu berdakwah, ini juga disesuaikan dengan kondisi saat itu ya kan. Nah, ini mungkin bisa diperjelas lagi nih Bu tentang budaya dari zaman Nabi. Ya tadi salah satu pilar kesuksesan dakwah Nabi itu di kalangan masyarakat Arab adalah beliau mendekati kaum Arab melalui pendekatan seni dan budaya. Salah satunya juga kita ketahui bahwa kitab suci Al-Quran itu merupakan hasil sastra yang maha tinggi, yang menghargai sastra budaya orang Arab pada saat itu. Kemudian juga hukum-hukum yang Rasulullah tetapkan itu tidak menghilangkan budaya yang ada, melainkan beliau meluruskan agar sesuai dengan ajaran-ajaran yang beliau bawakan, yaitu ajaran Islam. Ya, jadi begitu ya, emang zaman dulu memang kalau kita tahu sampai sekarang ya, bahwa bahasa-bahasa dalam kitab kita ya Al-Quran itu kan juga bahasanya kan kadang kalau diartikan kan juga harus diartikan kembali gitu ya Bu ya, ditafsirkan kembali, dan tidak bisa sembarang orang tiba-tiba membaca artinya saja, bahwa ada kandungan-kandungan tersendiri di dalamnya. Harus ada guru atau ustadz yang mendampingi, memberikan penafsiran sehingga kita akan lebih mengerti apa itu arti atau apa itu kandungan atau tafsir yang ada dalam Al-Quran. Nah itu dia. Baik, luar biasa sekali Bu Haja Nining Indrawati yang sudah berbagi ilmu kita di siang hari ini tentang dakwah melalui seni budaya Islam. Mungkin ada satu Bu yang kita kerucutkan nih, bagaimana berdakwah melalui seni budaya Islam. Monggo Bu Nining. Mungkin Mbak Fajar, jadi kesimpulan kita intinya kita dalam berdakwah kita tetap melihat aturan-aturan yang ada, atau kita berdakwah dasar kita atau rambu-rambu kita adalah Al-Quran dan hadis, tidak melenceng dari itu, dan disesuaikan dengan masyarakat yang ada, dan disampaikan dengan arif dan bijaksana, tidak melalui dengan kekerasan, dikemas atau bahkan dikemas dengan melalui seni yang
merupakan kreativitas kita, dan itu akan terasa oleh masyarakat. Mungkin itu Mbak Fajar, sedikit sekali yang dapat kami sampaikan. Sedikit tapi banyak loh, Bu. Jadi begitu kaum muslim yang bisa kita sampaikan di siang hari ini ya, bagaimana kita berseni, berdakwah melalui media-media yang ada, termasuk seni budaya Islam, utamanya di Jawa Tengah ini ya, yang memang sangat beragam sekali kesenian-kesenian yang bisa kita pakai untuk berdakwah. Sampai di sini perjumpaan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali Bu Haja Nining Indrawati yang sudah hadir di tengah studio kita berbagi ilmu. Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.